Rangkaian proses pemilihan presiden dan wakil presiden sudah rampung. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres. Sukses Pilpres tidak bisa dipisahkan dari penyelenggara pemilihan umum tentunya. Dan The Headlines kali ini mengangkat topik sukses pemilihan presiden. Kami mengundang Ferry Kurnia Rizkiansyah, komisioner dari Komisi Pemilihan Umum, serta Muhammad, Ketua Badan Pengawas Pemilu. Hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, serta Budiarto Sambasi, wartawan senior Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Sukses ya memang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden berakhir dengan terpilihnya Joko Widodo Yusuf Kala sebagai pemenang. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih nomor urut 2, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andus HM Yusuf Kala. Rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum berakhir sesuai dengan prediksi hasil hitung cepat lembaga survei. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala menang dengan perolehan suara 53,15%. Unggul 6,3% suara atas rivalnya Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang meraup 46,85% suara. Jokowi menjadi presiden ke-7 sepanjang Republik berdiri. Dia juga satu-satunya presiden terpilih yang bukan berasal dari elit partai politik. Kami, Joko Widodo dan Yusuf Kala, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pasangannya Yusuf Kala kini memecahkan rekor sebagai mantan wapres yang kembali merebut jabatan itu dengan presiden berbeda. Penyelenggaraan pemilu termasuk Pilpres tahun 2014 berlangsung lancar dan aman. Ini tak bisa dipisahkan dari kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang bahu-membahu menyelenggarakan dan mengawasi pesta demokrasi 5 tahunan tadi. Ya, banyak orang memang mengatakan ini paling tidak Pilpres ini sukses, Bang Don. Kalau kita lihat pemberitaan di berbagai media dan sambutan atau respon pemimpin luar negeri yang kemudian menelpon presiden terpilih, itu tidak ada keraguan sedikit pun kali ini sukses. Walaupun tentu ada kejutan Prabowo yang kemudian mau tidak mengikuti tahapan selanjutnya kan pada waktu itu kemarin. Tapi itu hampir semua apresiasi masyarakat kalau kita ikuti media sosial juga sukses luar biasa nih. Dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah pemilu terbaik yang pernah kita lakukan sepanjang sejarah. Oke. Sebelum ke bapak-bapak di sebelah kanan saya boleh ke Mas Bas. Saya kira kalau masyarakat cenderung memberikan komparasi, mungkin kita kembali ke benchmark pemilu 99 dan 2004 ya. Betul. 99 itu kan untuk pertama kalinya pemilu langsung. Betul. Dan masyarakat masih was-was karena sebelum-sebelumnya pemilu Orde Baru kan selalu dimanipulasi, selalu diintimidasi. Tapi sukses waktu itu karena 2004 itu untuk Pilpres yang langsung ya? 2004 menjadi sukses karena di situ Megawati sebagai peserta sekaligus penyelenggara ya. Ternyata bisa menjaga independensi ya. Tidak konflik of interest lah kira-kira begitu. Ya. Jadi ini kita balik lagi rebound ke benchmark 99 dan 2004 dan saya kira sukses tersebut bisa diukur dari kalau nggak salah ya, ini sudah di kalangan media dan juga sosial media, itu banyak yang tiba-tiba merasa bahwa harus mempertahankan, menjaga, mengawal. Harus mengawal. Bawaslu dari ancaman entah siapa. Ya, kan memang ya ketika bahkan sesudah pemilihan presiden berlangsung, semua orang masih sibuk, masih kemudian berminat dan masih punya antusiasme untuk kemudian mengawal hasil. Mas Ferry bagaimana? Iya, saya pikir tadi, jadi proses ini memang bukan proses yang memang dimiliki oleh KPU saja. Tapi ketika misalnya kita coba minta
secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat seluruhnya untuk mengawal proses ini kan ini yang memang menjadi poin penting. Apalagi KPU punya inisiasi dari awal penyelenggaraan itu untuk transparan, untuk terbuka. Jadi apapun yang memang menjadi poin penting dalam aktivitas tahapan yang ada itu secara terbuka, termasuk dalam konteks bagaimana ketika pemungutan penghitungan suara di TPS, proses rekap secara berjenjang dari mulai PPS sampai dengan nasional itu betul-betul harus dikawal oleh seluruhnya, tidak hanya oleh secara formal oleh saksi ataupun oleh penyelenggara, ada Bawaslu di sana, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti Saya itu. ingat pidato Pak Husni Kamil ketika mengakhiri rekap itu adalah sudah ada evaluasi. Makanya Pilpres ini lebih baik dibandingkan Pileg, begitu katanya. Iya. Iya. Apa sih yang kemudian jadi titik krusial perbedaan antara Pileg dengan Pilpres, Pak Muhammad? Ya, saya senang sekali dengan tema kita. Sukses pemilihan presiden. Bagi Bawaslu tidak penting siapa yang terpilih. Ya, tapi bagaimana sukses mengawal proses itu sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi ya kita tidak melihat siapa yang kemudian diuntungkan, tapi yang diuntungkan adalah rakyat bisa menyaksikan proses ini secara akuntabel, secara mengindahkan asas-asas pemilihan umum langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Dan itu saya kira sesuatu yang tidak terbantahkan, bahwa publik bisa melihat proses ini sangat transparan, teman-teman KPU melakukan rekap di semua tingkatan dengan cara terbuka, ya, dan koreksi Bawaslu, koreksi saksi, capres juga itu bisa diselesaikan di tempat gitu. Jadi saya kira ini adalah kesuksesan pemilihan presiden. Agak berbeda dengan pemilihan legislatif yang kemudian rekapnya agak berlama-lama begitu ya. Ya karena kalau legislatif kan memang panjang dan yang dilihat adalah daerah pemilihan. Bayangkan kita punya 77 daerah pemilihan di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Jadi memang relatif lama daripada pemilu presiden wakil presiden ini. Seperti itu. Kalau berdasarkan temuannya, kita boleh pakai angka sekarang Pak Muhammad. Kalau berdasarkan temuannya antara pemilu legislatif dengan Pilpres? Bicara angka tentu terkoreksi jauh ya, karena pertama Pileg aktornya banyak kan. Bukan hanya partai, caleg ya, tim sukses, tim relawan, tim kerabat, tim keluarga, aktornya banyak. Di Pilpres ini praktis aktor itu tidak terlalu banyak variannya. Memang ada juga tim sukses, tim relawan, tetapi kemudian dikendalikan oleh dua capres ini kan, gitu, dua pasangan capres ini. Bicara angka sampai dengan berakhirnya proses rekap itu ya kita hanya puluhan saja laporan pelanggaran itu. Kalau di Pileg kemarin kan sampai ribuan. Bicara angka ya, Mbak Nun tanya angka. Jadi antara puluhan dengan ribuan, jauh sekali. Jauh sekali ya. Jadi yang paling banyak pelanggarannya dari sini siapa? Maksudnya siapa nih? Kalau Pileg waktu itu banyak orang menyoroti tentang politik uang. Di Pilpres rasanya sudah tidak ada lagi ya. Kalau politik uang, alhamdulillah ya dengan gerakan masif kita melakukan pengawasan, mengajak partisipasi publik itu kita bisa tekan. Walaupun masih ada 1-2 kasus yang kita tangkap. Tetapi ya menurut saya pelanggaran atau mungkin disebut dengan kekurangan atau kelemahan di sini adalah lebih banyak pada tenaga-tenaga teman-teman teknis di lapangan, misalnya DPT yang tidak dipasang atau misalnya. Jadi saya kira tidak substantif lah seperti itu. Bukan sesuatu yang substantif. Iya, alhamdulillah semuanya berlangsung dengan baik. Bang Don. Iya, ada yang menarik, Nung. Tadi Nunung singgung pidato Ketua KPU. Ketua KPU ya. Saya juga tertarik mendengar pidato Ketua KPU pada waktu itu, atau hanya beberapa jam setelah ada press conference dari Pak Prabowo yang menolak proses ini gitu. Dan ketika pidato itu tanpa teks, dan saya melihat berterima kasih kepada beberapa pihak yang disebut, termasuk kepada Bawaslu, termasuk Cawapres. Lalu kemudian di situ seolah dia mau mengatakan, silakan Pak Prabowo mempersoalkan itu, tetapi kita jalan terus. Kira-kira begitu ya. Artinya di ruang itu menurut saya KPU tegap dan tegas untuk mengawal hasil yang menurut berbagai pihak itu sangat transparan. Kita pun toh sudah lihat quick count sebelumnya, kemudian kalau kemudian kegiatan masyarakat lewat pemilu.org, kawalpemilu.org yang kemudian sama dengan hasil real count dan partisipasi publik yang begitu luar biasa. Tidak ada ruang lah untuk kemudian bisa curang begitu. Saya rasa KPU betul-betul mewakili aspirasi publik untuk betul tidak peduli, dan kita tidak berkepentingan siapa pemenangnya. Tapi proses ini menurut saya proses yang layak jadi bahan atau pelajaran untuk pemilu berikutnya. Iya,
Kejutan Prabowo tidak mengubah sesuatu, begitu ya? Mas Ras? Tidaklah, kalau untuk proses yang terjadi mungkin ini sudah biasa ya. Tahun 2004 ada Wiranto ke MK menuntut Megawati. 2009 juga dua-duanya, pasangan JK Wiranto, lalu pasangan Megawati Prabowo juga ke MK. Toh prosesnya memang harus melalui itu, begitu ya? Ya, jadi bukan sebuah hal yang luar biasa. Saya kira juga sekarang masyarakat dan dari perspektif media menganggap itu sebagai hak konstitusional Prabowo Hatta untuk pergi ke MK ya. Ya, oke. Kita akan kembali sesaat lagi ya Bapak-Bapak, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.